Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue di sini Karim. Selamat datang di channel ini. Buat kalian yang masih bertanya-tanya, kenapa gue harus bikin channel ini? Terus pantengin video ini sampai selesai, no skip, oke? Ngelihat fenomena saat ini di tengah wabah pandemi corona saat ini, banyak perusahaan yang akhirnya merumahkan, atau dengan kata lain, work from home. Teman-teman, ngerasain gak sih efek dari corona ini? Nggak cuman orang-orang yang menengah ke bawah, pengusaha dan sebagainya, tapi teman-teman yang sebaya kita, seumuran kita pun kena imbasnya. Termasuk buat teman-teman yang ngerasain hal yang sama, gue di sini mau sharing sama salah satu teman gue juga. Oke, gue basa-basi lagi deh. Gue undang teman gue satu ini. Ayo, masuk. Go. What's up? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, buat yang penasaran siapa dia, yuk lanjut mulai ngobrol sama dia yuk. Silakan memperkenalkan diri deh. Oke. Halo semuanya. Nama gue Rudi. Gue biasa bekerja di Bandung. Perusahaan gue itu perusahaan Wait. IT ya. Asalnya dari mana? Asli Cirebon. Si Cirebon. Tapi kerja di Bandung. Ya. Mhm. Kerja di Bandung, perusahaan IT. Gue bagian UI UX designer, bikin website kayak gitu. Desain website, aplikasi dan sebagainya kayak. Nah, semenjak corona ini gue bekerja dari rumah. Istilahnya work from home atau WFH kayak gitu. Jadi per 3 bulan mulai itu pertengahan Maret sampai sekarang masih bekerja dari rumah kayak gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada informasi lagi untuk kapan lagi mulai ke Bandung. Oke. Jadi selama ini ngerjain tugas dari kantor itu di rumah semua. Iya. Full. Untuk jam kerjanya seperti apa sih? Berangkat jadi biar teman-teman yang di luar sana tahu nih WFH itu seperti apa. Apakah tetap sama jam kerjanya? Tugasnya seperti apa, atau misalnya ada jangka liburnya seperti apa. Oke. Karena ini pandemik pertama gitu ya, ngerasain orang-orang yang udah senior di kantor pun gitu. Jadi awalnya nggak se-fleksibel sekarang. Awal-awal seperti yang ada aja yang sok disiplin atau apa untuk ayo jam 8 pagi buka aplikasi yang mengharuskan kita untuk on Ya, dan karena sebagainya. udah habit kali ya. Iya, habit dari jam 8 sampai jam 5. Tapi itu ya minggu kedua, minggu ketiga aja. Setelah itu ya udah mulai fleksibel aja. Kalau udah ada tugas misalkan dari atasan untuk menyelesaikan tugas ini, ya gue selesaikan hari itu juga gitu. Kadang apa ya, ada beberapa kendala itu termasuknya kayak harus video conference kayak gitu kan. Oh iya betul. Iya, aplikasi kan macam-macam ya. Dan itu kadang kan nggak semua kuota banyak gitu ya. Betul. Apakah lagi yang di daerah ya, bukan soal kuota, mungkin bisa jadi jaringan dan sebagainya kan. Betul. Nah biasanya gini, kalau kerja di secara normal, pasti kan kita ikutin aturan yang SOP lah ya, perusahaan ya. Masuk bisa jam 8, istirahat jam 12, pulang jam 5. Dan itu emang kita fokus kerja dengan lingkungan teman-teman yang sama kan. Tapi kalau di rumah pasti banyak gangguannya dong. Banget. Gangguan banget. Oke. Apa aja nih pengalamannya? Pengalaman Contoh. selama WFH ya. Tuh. Paling berat itu kasur. Oh iya, itu zona nyaman. Gue udah berkeluarga nih, Wak. Gitu. Tapi belum ada anak di rumah. Tadi nggak cerita soalnya. Ya, belum ada anak di rumah. Baru berapa lama maaf? Apa? Oh nikah udah berapa lama? Bulan depan 1 tahun. Insya Allah. Lagi ngisi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gangguan itu aja. Kayak apa ya? Kalau lagi ada tugas kan banget ya kerjain sampai selesai gitu. Tapi kadang nunggu kapan harus ngerjain, kadang nunggu kapan nih atasan ngasih gue tugas gitu ya. Betul. Nah itu kadang udah jam 8, jam 9 oke, on banget ya. Udah pakai kemeja, bawahan sih ya celana pendek biasa aja. Buka ya vest biar cerah, wudu dikit lah atau apa. Oke. Nah itu barangkali dikhawatirkan ada untuk video conference gitu kan. Tapi ya kadang sampai jam 12, Ternyata jam zong. 1, jam 2 zong. Dan itu kadang bikin ngantuk kan, tidur. Tapi tiba-tiba ya ada panggilan 5, 6, 7 kali kita terduga kayak gitu. Itulah yang bikin
apa ya, belum awal-awal belum terbiasa dengan keadaan seperti ini gitu. Tapi ya sini bos gue pun udah terbiasa kapan gue on, kapan. Jadi kadang sekarang tuh nggak fleksibel tapi enak kan. Jam 8 malam, jam 9 pun kadang ada tugas masuk ke gue gitu. Jadi intinya sih yang penting tugasnya itu selesai. Iya. Mau jam berapapun kerja. Jadi ibaratnya mungkin kayak dulu zaman kuliah kali ya. Misalnya kita lagi ngejar skripsi dan sebagainya, yang penting mah tugas selesai aja, tepat waktu kan. Mau dikerjain begadang ya terserah, mau tidur dulu nggak masalah ya. Yang penting deadline-nya kapan, jam berapa, masuk aja udah. Apalagi sekarang mungkin gangguannya lebih ke sebagai bapak rumah tangga ya. Iya. Kalau yang bujangan mah mungkin nggak tahu, mungkin mereka yang apalagi yang gadis-gadis mungkin masih nonton drakor, tapi kalau yang laki-laki masih main game. Tapi kalau bapak rumah tangga kan beda lagi nih ceritanya. Iya. Apalagi mungkin bentar lagi mau punya diri bayi. Amin, semoga lancar ya. Ya gue harap sih pandemi ini selesai ya, Wak ya. Jadi Amin. bisa situasi atau kondisi kantor itu benar-benar real lagi, nggak di rumah lagi. Jadi kadang bingung karena kondisi sangat berbeda gitu dengan kerja di kantor yang Ya normal. semua berharap sih semoga cepat selesai gitu. Tapi memang kan pasti tidak akan senormal dulu. Tapi semua ada hikmahnya kan ya. Semua ada hikmahnya, kita bisa tetap tetap produktif. Nah, itu tema yang kita mau ambil hari ini sih sebenarnya. Kita lebih produktif walaupun masih kerja di rumah ya. Gitu. Nah, untuk tips and triknya nih selama menjalani WFH ini, apa aja nih? Barangkali punya rahasia-rahasia tertentu atau apa gitu yang teman-teman nih belum pada tahu, gimana? Rahasia ya, kalau rahasia nggak bisa disebut rahasia juga. Tapi saya yakin ya semua orang, semua karyawati lah yang sama kegiatan sehari selama pandemi ini, selama WFH ini. Selama WFH ini ya bekerja seperti biasanya sebenarnya, via laptop aja biasa. Tapi karena kesehariannya itu nggak tatap muka. Betul. Nah, jadinya kan video conference tuh. Selama video itu ya trip and triknya setiap hari biar kelihatan on aja di mata bos kita lah, sesama karyawan juga. Tetap pakaian seperti biasa, seperti kantoran. Biar hawa-hawanya tuh ya, biar tetap kelihatan seperti kerja. Kita juga semangat kalau pakai baju tidur, nggak cuci muka dan sebagainya. Itu kan kebawa malas juga. Sugesti banget. Kali ya? Ngaruh banget. Betul. Makanya kadang sehari full pakai seperti pakaian kantor. Lu mandi berapa kali? Ya mandi sih 2 kali, pagi, sore tetap mandi seperti biasa ya. Barangkali dikurangi gitu? Enggak juga. Tetap mandi, itu mah kegiatan sehari-hari ya, gitu. Ya tips and triknya gitu aja sih. Jadi kalau bakal ada video conference kayak gitu, pakai kemeja yang rapi, muka bantal, sisiran yang rapi, kayak gitu aja biar kelihatan sama bos kita pun kita seperti semangat untuk kerjanya gitu sih. Ke bawahnya sih nggak usah peduli ya, nggak apa-apa. Pakai sarung. Iya, pakai sarungan, pakai kolor dan sebagainya. Ya, tapi yang ditiru ya, kalau kalian mau rapi pun nggak apa-apa. Ya kadang karena kan ya itu ada panggilan darurat misalnya. Ketika kita lagi santai ternyata harus meeting. Kita sementara baru sholat atau gimana prepare kan, sementara harus buru-buru. Akhirnya ya sudah yang senyaman mungkin dan enak dipandang. Ya selama ini sih kayaknya bos-bos pun jarang ya yang nggak dadakan. Paling dadakan itu malam untuk ngasih tahu besok jam 9 meeting gitu. Oke. Ready lah, siap-siap untuk pakai pakaian yang seperti biasanya. Tapi sebentar, apakah sempat dikomen gak sih dari atasan? Misalnya ada yang pakaiannya agak nyeleneh gitu, pakai pakaian tidur barangkali. Ada sempet aja. Ada aja yang seperti itu. Ada karyawan yang kayak gitu. Ada pakai kerudung ala sekedarnya gitu. Tapi dikomen gak sama atasan? Awal-awal sih enggak. Oh masa? Tuh kan? Ya selanjutnya dikomen lah, maksudnya biar ya lu kerja tuh ya seperti kerja biasanya aja dong gitu. Tetap harus profesional. Betul. Kalau untuk urusan maaf nih ya ke pendapatan, karena ini juga masalah setiap orang ya. Gak cuman yang kerja ataupun yang usaha juga sama sih sebenarnya. Teman-teman yang di yang ojek online sebenarnya pasti itu berpengaruh semuanya gitu, semua lini itu. Kalau untuk pendapatan berkurang nggak kalau misalnya di perusahaannya? Jadi aturannya maksudnya seperti apa gitu untuk jadwalnya? Soalnya ada teman-teman juga yang misalnya mungkin dia nggak dikurangi tapi jadwal kerjanya yang dia dikurangi di shift gitu, pembagian
dan sebagainya gitu, atau enggak dikurangi atau gimana tunjangannya atau gimana? Ya, alhamdulillah sih perusahaan gue sih enggak sih Wak, selama ini. Selama 3 bulan ini enggak ada pengurangan gaji, belum ada, semoga nggak ada ya pengurangan karyawan dan sebagainya, karena perusahaan gue itu termasuk perusahaan yang nggak terlalu kena dampak dari corona ini. IT kan selalu tetap digunakan ya, kalau perusahaan IT ya. Ya insya Allah sih tetap ada, pemasukan tetap ada, tapi kita juga harus tetap was-was ya. Tetap was-was, barangkali next month-nya bakalan gaji berkurang berapa persen, karena banyak dari teman-teman gue yang dia gajinya dikurangi 30%, 25%, bahkan kan yang paling fatal kan di PHK. Betul. Ya dari sini kan kita juga masih bersyukur ya, gitu. Apapun keputusannya, kita masih alhamdulillah bersyukur masih kerja walaupun di WFA. Tidak semua dapat masih dapat gimana ya, kepastian pendapatan dan sebagainya kan, gitu. Oke, terus selanjutnya, nah kalau misalnya buat harapan pribadi, buat harapan teman-teman yang terkena dampak, buat harapan misalnya pemerintah seperti apa ke depannya, dan juga misalnya pelajaran apa sih yang diambil gitu dari ini? Gue pribadi sih dengan adanya lanjut, nggak apa, nggak jadi. Gimana sih Pak? Gue pribadi sih dengan keadaan seperti ini ya. Betul. Dan ini bukan konflik politik atau sosial yang dibuat-buat oleh pemerintah ya. Ini pure murni nggak bisa kita stop sama manusia gitu. Makanya dengan adanya pandemik ini banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Pastinya nggak semua, nggak mungkin nggak ada gitu. Tergantung cara pandang kita ya. Iya. Kalau gue pribadi sih harapan gue pribadi dengan adanya pandemi ini, kerja gue yang abnormal di rumah kan gitu ya, nggak melulu buat males, nggak melulu buat kerjaan tuh nggak semangat dan sebagainya. Tetap ngantor seperti biasanya, mindset kita harus tetap semangat untuk bekerja gitu, karena pandemi ini pun bisa bikin semua orang yang karyawan yang kena imbasnya, baik itu yang pemotongan gaji sampai PHK, itu tuh benar-benar ngerubah habit, Pak. Teman-teman gue banyak yang awal yang nggak kepikiran untuk bisa punya usaha, bisa punya usaha kayak gitu. Itu contohnya yang bikin orang-orang bikin mereka usaha untuk gimana caranya bangkit dari keterpurukan dari pandemi ini. Nah gitu. Iya, ngomong-ngomong soal usaha tadi nih, lu sendiri apakah lu juga punya usaha untuk sebagai ya misalnya masukan sampingan lah atau apa gitu, usaha apakah yang bisa barangkali lu punya usaha atau apa, ceritain deh. Kalau nggak ada, triknya apa gitu, barangkali untuk misalnya ya nambah-nambah uang dapur dan sebagainya kan. Pasti kondisi ini kan tidak semua orang mau kan. Sebenarnya usaha udah ada. Betul. Usaha udah ada, itu sebelum pandemi pun udah ada, karena ini udah menahun. Hampir sekitar 4 atau 5 tahun ini usaha gue jalanin. Oh, jadi sebelum ini pun sudah berjalan. Iya. Gitu. Tapi dengan ada, maksudnya semoga apa yang gue lakukan ini bisa jadi inspirasi teman-teman semua yang nonton. Walaupun walaupun punya pekerjaan yang settle, satu tetap gitu ya. Sebisa mungkin kalian punya pemasukan yang lain. Jadi kalau misalkan punya keran yang satu, kalian punya keran yang lain gitu. Nggak hanya berharap dari satu keran itu. Maksudnya dari pekerjaan tetap kalian itu gitu. Walaupun mungkin visi misinya tadinya tidak untuk menghadapi corona kan? Iya, pastinya. Tapi untuk masa depan ya? Iya betul. Oke. Usahanya di bidang apa? Kalau boleh tahu nih. Apa nanti kan industri kreatif sih. Disponsori oleh industri kreatif. Oh gitu, Oke. Jadi nggak mau di open nih? Atau endorse aja nanti ya? Endorse aja nanti ya. Oke. Nah, terus, kalau misalnya usaha, apakah cukup untuk menutupi? Ataukah bahkan bisa jadi lebih gede kita pendapatannya dari usaha ini? Gue pribadi sih ini usaha benar-benar real sampingan sih gitu. Oh gitu? Jadi untuk nabung untuk di beberapa tempat aja gitu. Usaha pribadi ataukah bareng istri? Oh, bareng. Oke. Enak ya emang kalau sudah berpasangan. Buat kalian yang belum nikah pasti ngiri lah. Terus gue. Iya. Nah, maksudnya
bisa kerjasama bareng-bareng satu visi misi nah kayak gitu. Jadi tidak saling ngejatuhin bahwa bukan soal pendapatan yang maksudnya bukan pekerjaan tetap bukan berpenghasilan tetap tapi tetap berpenghasilan gitu. Jadi betul. ya kan, jadi walaupun misalnya ini ada pandemi atau apapun itu kita udah punya cadangan dan sebagainya kan. Gitu. Semoga kedepannya usaha makin maju kan sebagainya. Oke. Barangkali tipsnya apa gitu, trik buat teman-teman yang mau lanjut misalnya kerja yang bagian desain atau apa? Desain apa namanya tadi? Di mana? Kerjanya? Kerjanya UI UX designer website. Jadi lebih ke desain. Jadi ngerjain project-project ya? Project. Oke, mungkin kayaknya untuk saat ini untuk permulaan video ini kita cukupin dulu ya obrolan kita. Ya insya Allah bukannya kita mau menggurui, tapi kita saling share di masa pandemi seperti ini. Siapapun tidak akan suka tuh pun tidak suka, kita harus ngadepin masalah ini ya bareng-bareng. Makanya kita yuk bangun bareng-bareng, jangan pesimis. Jangan gampang ngeluh ya gitu, apalagi ngeluh di sosial media dan sebagainya ya gitu. Besarin syukurnya, karena nggak semua orang sesuai dengan kondisi yang kita masing-masing. Betul. Oke, untuk penutup saya mau ucapin terima kasih buat narasumber atau apa ya. Gimana ya, kita sering ketemu sebenarnya ya. Ya untuk terima kasih untuk infonya, terima kasih untuk sharing manfaatnya gitu. Semoga yang tadi diharapkan, yang tadi dicita-citakan semua bisa terkabul ya untuk Rudy pribadi dan juga teman-teman di rumah. Semoga pandemi ini cepat selesai dan juga walaupun nanti tidak secara normal seperti dulu, tapi kita bisa menghadapi sampai dengan tenang gitu. Oke, terima kasih Pak Rudy. Kita nggak sama nih. Corona ya. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang masih penasaran tema apa lagi yang akan kita bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mau bahas apa lagi nih teman-teman, atau misalnya ngedatengin tamu di bidang apa lagi ya gitu, bisa kita bahas bareng-bareng di sini ya. Untuk selanjutnya tungguin aja video-video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar misalnya ada video-video yang baru kalian langsung dapat notifikasi dari kita. Gitu. Udah sampai di sini dulu. Gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.